wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Fanya Nurul Fauzia dengan NIM F1B0170005. Dan saya Hindri Wahidah Munawaro dengan NIM F1B0170009. Sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya birokrat, teman-teman. Ini kita akan membahas mengenai reformasi dalam pelayanan. Mari ikuti teman-teman. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik di Indonesia belum menunjukkan kinerja yang efektif seiring menjadi bahasan, baik dari segi tulisan maupun penelitian. Permasalahan pelayanan publik yang tidak efektif ini dipicu oleh beberapa hal yang kompleks, mulai dari budaya organisasi yang masih bersifat paternalistik, lingkungan kerja yang tidak kondusif terhadap perubahan zaman, rendahnya sistem reward dalam birokrasi Indonesia, lemahnya mekanisme punishment, rendahnya kemampuan aparat birokrasi untuk melakukan tindakan diskresi, serta kelangkaan komitmen pemimpin daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan transparan. Reformasi birokrasi merupakan konsekuensi dari perubahan di bidang politik, ekonomi, dan sosial yang begitu cepat. Restorasi organisasi yang sudah menjadi ciri khas birokrasi di Indonesia. Reformasi pelayanan publik membangun kepercayaan dari masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggaraan pelayanan publik seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Membahas tentang konsep. Yang pertama ada reformasi. Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk di dalamnya masyarakat birokrasi dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Selanjutnya ada birokrasi. Birokrasi adalah sesuatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dalam sistematis dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar. Selanjutnya ada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih, serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel. Selanjutnya, pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Selanjutnya, reformasi pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik ialah perubahan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan agar kinerja sektor publik semakin baik. Reformasi sektor publik mencakup bukan saja unsur organisasi dan manajemen, tetapi juga sumber daya manusia. Perubahan-perubahan tersebut tidak hanya terfokus pada perubahan kuantitas, namun juga kualitas. Terakhir, ada kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik adalah pelayanan dapat dikatakan berkualitas atau memuaskan apabila kualitas pelayanan diberikan kepada pelanggan sesuai standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya yaitu kendala dalam pelayanan publik. Yang pertama, kurang informatif. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat cenderung lambat atau bahkan tidak diterima oleh masyarakat. Yang kedua, sukar diakses. Unit pelaksanaan pelayanan publik terletak sangat jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga mempersulit mereka yang memerlukan pelayanan publik tersebut. Yang ketiga, kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai dari tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. Selanjutnya, kurang koordinasi. Sebagai unit pelayanan yang terkait suatu dengan lainnya sangat kurang koordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara suatu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.
Selanjutnya, kurang empati. Pada umumnya, aparat pelayanan yang kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan atau saranan atau aspirasi dari masyarakat akibat pelayanan pelaksanaan dengan apa adanya tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan, khususnya dalam pelayanan perizinan, seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan. Yang terakhir, birokratis. Pelayanan, khususnya pelayanan perizinan, pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan di lain pihak memungkinkan masyarakat untuk bertemu dengan penanggung jawab pelayanan dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan. Jangan sangat sulit. Selanjutnya, tindakan reformasi pelayanan publik yang sudah dilakukan di Indonesia. Yang pertama, penetapan standar pelayanan SPM dan SOP. Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggaraan pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Selanjutnya, pelayanan terpadu. Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan non-perizinan dilakukan oleh perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu atau PPTSP, yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non-perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. Selanjutnya, pengembangan sistem pengolahan pengaduan masyarakat, yaitu merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Suatu sistem pengolahan pengaduan yang secara efektif dan efisien mampu mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan. Terakhir, pelayanan jemput bola. Pelayanan publik pemerintah harus mendekat kepada masyarakat, bukan malah menjauh dari masyarakat. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat masyarakat pedesaan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah terhadap akses pelayanan publik. Selanjutnya, tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai reformasi pelayanan publik. Langkah pertama yaitu memobilisasi energi dan komitmen para anggota organisasi melalui penemuan cita-cita, tantangan, dan solusi oleh semua anggota organisasi. Agar mereka tergerak untuk menjalankan solusi bersama, mereka perlu dilibatkan dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Langkah kedua, mengembangkan visi bersama, bagaimana mengatur dan mengorganisasi diri maupun organisasi agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Langkah ketiga, menentukan kepemimpinan. Kepemimpinan harus ada pada semua level agar dapat mengontrol perubahan. Pimpinan tertinggi harus memastikan orang-orang yang kompeten dan jujur dan berperan sebagai pimpinan pada level-level di bawahnya. Langkah keempat yaitu fokus pada hasil kerja. Langkah ini dilakukan dengan membuat mekanisme asesmen yang dapat mengukur hasil kerja tiap pegawai atau tiap tim yang diberi tugas tertentu. Langkah kelima, mulai mengubah unit-unit kecil di instansi kemudian dorong agar perubahan itu menyebar ke unit-unit lain di seluruh instansi. Langkah keenam, membuat peraturan formal, sistem maupun struktur untuk mengukurkan perubahan termasuk cara untuk mengukur perubahan yang tertentu. Langkah ketujuh, mengawasi dan menyesuaikan strategi untuk merespon permasalahan yang timbul selama proses perubahan berlangsung. Solusi masalah pelayanan publik. Yang pertama, membuat kontrak pelayanan atau citizen charter. Kontrak pelayanan adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Yang kedua, pengembangan survei kepuasan pelanggan. Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang ketiga, penerapan e-government dalam manajemen pelayanan publik, mengembangkan model-model transaksi dan berkomunikasi yang sepenuhnya memanfaatkan jaringan internet untuk mengurangi biaya dan mentransformasikan penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan atau Total Quality Management. TQM merupakan paradigma baru dalam manajemen yang berusaha memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan
secara berkesinambungan atas mutu barang, jasa, manusia, dan lingkungan organisasi. Yang terakhir, kemitraan pemerintah dan swasta. Tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat mendorong pemerintah untuk berbagi peran dengan unsur-unsur non-pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.